di acara talk show Kopi Pagi. Kembali lagi bersama saya, Akidah Mbak Syifa, sebagai host yang akan membantu jalannya acara pada pagi hari ini. Karena pendaftaran perguruan tinggi sudah mulai dibuka, kali ini kita akan bahas tema yang cukup familiar, yaitu kuliah atau kerja. Acara ini akan membahas kebingungan yang sering dihadapi muda-mudi saat mereka harus memilih antara melanjutkan pendidikan perguruan tinggi atau langsung terjun ke dunia kerja. Di era modern ini, banyak sekali pilihan yang tersedia bagi anak muda. Di satu sisi, pendidikan tinggi dianggap sebagai kunci untuk meraih kesuksesan dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sedangkan di sisi lain, dunia kerja menawarkan peluang untuk mendapatkan penghasilan dan pengalaman secara nyata. Pertanyaannya, mana yang lebih baik, kuliah atau kerja? Jawabannya tidak sesederhana itu. Setiap pilihan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dari itu, hari ini kita sangat beruntung karena bisa menghadirkan dua narasumber hebat. Yang pertama ada Mas Noval Ridwan Triwahyudi sebagai Ketua BEM Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung yang akan mewakili suara mahasiswa. Selanjutnya ada Mbak Yohana Francisca Natalia sebagai owner brand skincare Ohani, seorang pengusaha muda dan sukses di bidang skincare yang akan berbagi pengalamannya tentang dunia kerja dan kiat-kiat meraih kesuksesan tanpa harus melalui bangku kuliah. Kita sambut kedua narasumber dengan tepuk tangan yang meriah. Para audiens yang hadir di sini mungkin banyak yang sedang dihadapkan pada dilema ini. Apakah kalian harus melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau langsung mencari pekerjaan? Kita harap talk show ini dapat membantu kalian untuk menentukan jalan hidup yang terbaik. Mari kita ikuti talk show ini dengan seksama dan jangan ragu untuk bertanya kepada narasumber jika ada yang ingin audiens tanyakan. Sebelum kita mulai masuk ke topik, izinkan saya untuk menanyakan kabar Mas Noval dan Mbak Yohana. Mas Noval, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Gimana nih kesibukannya akhir-akhir ini? Ya, selayaknya mahasiswa lainnya, saya disibukkan dengan kegiatan-kegiatan kuliah. Dan juga saya sebagai Ketua BEM, saya juga bertugas untuk mengawasi program kerja saat ini. Oh, cukup sibuk juga ya Mas Noval ini. Sekarang kita berpindah ke Mbak Yohana. Mbak Yohana, gimana nih kabarnya akhir-akhir ini? Kayaknya saya nggak perlu jelasin lagi ya Mbak Ginda. Kalau dilihat-lihat dari fisik saya sekarang ini, penampilan saya yang sekarang ini kayaknya ya udah kelihatan lah kalau baik-baik aja, bahkan sangat baik kalau menurut saya sendiri. Dengar-dengar Mbak Yohana ini penghasilannya 271 miliar ya tiap tahun, bener nggak nih? Sebenarnya kalau aku sih nggak mau flexing ya Mbak Akinda ya, tapi mungkin karena emang kabarnya juga udah kesebar, jadi mungkin aku juga mau meluruskan ke teman-teman aja kalau emang ya itu bener sih. Gitu. Benar ya ternyata. Mungkin Mbak Yohana bisalah bagi-bagi tips gimana cara meraih kesuksesannya itu nanti. Oke, siap. Ke topik pertama nih sekarang, kuliah nongkrong 4 tahun dengan biaya fantastis. Pertanyaan pertama yang sering terlintas di benak banyak orang, benarkah kuliah itu diperlukan untuk meraih kesuksesan? Karena kemarin juga sempat FYP ya di beberapa aplikasi seperti TikTok begitu. Ada orang yang memposting statementnya bahwa kuliah itu hanya nongkrong 4 tahun dengan biaya fantastis, jadi hanya buang-buang waktu. Bagaimana nih pendapatnya Mbak Yohana tentang hal ini? Kalau menurut aku ya Mbak Ginda ya, itu tuh statementnya tuh emang benar dan real gitu. Statement yang menyatakan kalau kuliah adalah nongkrong dengan gaya fantastis selama 4 tahun itu kayak bener. Aku ngomong gini itu karena emang aku juga udah lihat ya di berbagai platform medsos. Contohnya kayak di TikTok itu ada tren di mana dia nih pakai lagunya Gangga yang Blue Jeans itu, di lirik your voice were lullabies, itu artinya suaramu seperti lagu tidur. Nah di situ tuh postingannya itu nunjukin mahasiswa yang waktu di kelas cuma tidur aja. Nah itu kan kayak sama aja kita buang-buang uang gitu. Kita datang ke kelas cuma buat tidur. Terus
selain mahasiswa yang cuma tidur di kelas, itu sekarang juga gaya hidup mahasiswa itu lebih ke arah have fun gitu loh. Foya-foya gitu ya? Iya, jadi mereka tuh lebih ke arah foya-foya. Aku lihat itu di Sindonius itu ada mahasiswa, dia ini dikasih uang sama orang tuanya gitu, banyak banget. Dan anaknya ini kayak diminta untuk nge-save atau nge-keep uang itu di dia gitu. Waktu orang tuanya nagih, gak ada, uang itu dibuat foya-foya. Dan parahnya lagi sama mahasiswi tadi, itu dibuat seakan-akan dia tuh dibegal gitu, sampai dia lapor polisi Mbak Ginda. Terus banyak juga sih sebenarnya mahasiswa abadi ya. Aku juga lihat di jawapost.com itu usianya tuh udah nggak 20-an, udah 30 tahun itu belum lulus kan. Bisa bayangin sendiri lah Mbak Ginda berapa biaya yang harus dikeluarkan kuliah lebih dari 4 tahun itu tadi. Kalau menurut aku sih gitu ya Mbak Ginda. Jadi kalau menurut Mbak Yohana itu berdasarkan data dan fakta itu benar adanya begitu ya? Iya, benar banget. Oke, sekarang kita dengarkan pendapat Mas Noval tentang statement tadi. Bagaimana nih pendapat Mas Noval dari pandangan seorang mahasiswa? Oke, jadi menurut saya tidak setuju ya dengan statement itu. Karena menurut saya juga banyak hal positif yang bermanfaat di kuliah. Jadi kita tidak hanya cuma nongki 4 tahun dengan biaya fantastis. Lebih dari itu ya? Iya. Dan banyak alasan-alasan penting di perkuliahan. Salah satunya itu perkuliahan membantu kita membuka peluang karir yang lebih baik. Sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan besar yang lebih memilih lulusan-lulusan dari perguruan tinggi. Dan juga perkuliahan juga membantu kita memperluas jaringan sosial dan profesionalitas. Selama perkuliahan, kita juga akan bertemu dengan banyak teman, dosen, dan pembimbing yang dapat membantu kita dalam membangun jaringan profesionalitas. Selain itu, banyak juga kuliah yang menawarkan program seperti magang atau kerja praktik yang dapat membantu memperluas jaringan profesionalitas sekarang. Yang terakhir, perkuliahan juga meningkatkan kemampuan kita berpikir kritis dan kreatif. Dalam kuliah, kita akan diajarkan bagaimana menganalisis suatu masalah secara mendalam, mengevaluasi berbagai alternatif solusi, dan memilih solusi yang paling tepat. Selain itu, banyak kuliah yang menawarkan program-program kreatif yang dapat membantu kita meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Kuliah juga merupakan privilege yang merupakan suatu keuntungan yang tidak dimiliki oleh semua orang dalam kehidupan sosial. Dari data yang saya ambil dari Kemenko PMK, setiap tahunnya ada sekitar 3,7 juta siswa yang lulus dari SMA, MA, dan SMK. Namun hanya sebanyak 1,8 juta siswa SMA yang bisa meneruskan kuliah ke perguruan tinggi. Sedangkan ada kurang lebih 1,9 juta orang yang tidak terserap oleh perguruan tinggi. Karena itu seharusnya kita bisa memanfaatkannya dengan lebih baik. Itu saja sih dari saya, Mbak Gina. Jadi kalau menurut Mas Noval ini kuliah itu tidak hanya buang-buang uang selama 4 tahun ya, tapi lebih dari itu ada banyak manfaat, misalnya networking, lalu juga mengasah keterampilan berpikir kita begitu. Dan juga kuliah ini merupakan kuliah ini merupakan privilege yang tidak dimiliki oleh banyak orang ya. Jadi seharusnya kita itu bisa memanfaatkan juga waktu dalam perkuliahan ini begitu ya. Baik, mendengar pendapat dari kedua narasumber kita ini, sepertinya para audiens sudah tidak sabar untuk mungkin bertanya atau memberikan tanggapan terhadap pernyataan narasumber kita. Mungkin bisa saya persilahkan kepada salah satu audiens untuk menanggapi. Baik, terima kasih atas kesempatan bertanyanya.
Perkenalkan, pertama-tama nama saya Enola Aden. Saya di sini sebagai mahasiswa. Pertanyaan saya akan saya tujukan kepada baik Mbak Yohana ataupun Mas Noval. Jadi pertanyaan saya yaitu, menurut kalian, bagaimana pendapat kalian mengenai kuliah sambil bekerja? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali ya dari Mbak Enola tadi. Sekarang mungkin kita mau mendengar pendapat dari dua narasumber kita. Mungkin Mbak Yohana, bagaimana nih pendapatnya? Oke, menurut aku kalau kerja sambil kuliah sih fine-fine aja ya, Mbak siapa tadi? Mbak Enola. Oh iya, Mbak Enola. Jadi menurut aku fine-fine aja kalau misalnya mau kerja sambil kuliah. Tapi kalau jadi aku ya, aku balikin lagi, kalau misalnya jadi aku lebih milih untuk kerja aja sih, Mbak Ginda. Karena kan kalau habis kerja itu kan capek ya, kita pikiran tuh capek di badan, capek di pikiran, pokoknya udah, ya ampun, itu udah menyerang dari dua sisi kita kan. Kalau kerja kan dapat uang, ada gitu loh hasilnya, oh dapat duit gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya kerja itu lebih banyak benefitnya daripada kuliah sih, mendingan kerja aja sih Mbak Ginda, gitu sih kalau aku. Kalau menurut saya Mbak Yohana ya, bagus sih kuliah sambil kerja. Hanya saja mungkin kita bakal butuh tenaga ekstra karena kita harus melakukan dua hal sekaligus, seperti kuliah dan kerja yang capek biasanya. Tapi menurut saya sendiri itu masih lebih baik kita itu fokus kuliah saja. Karena kan dari kuliah kita bisa dapat kompetensi dan kualifikasi yang bakal lebih dilirik oleh perusahaan-perusahaan besar nantinya. Itu sih menurut saya. Jadi kesimpulannya kalau menurut Mbak Yohana nih, mending fokus kerja aja, jangan kuliah kalau bisa ya. Lalu kalau menurut Mas Noval, kalau harus memilih antara antara kuliah atau kuliah sambil kerja, mending lebih fokus kuliah saja. Bagaimana Mbak Enola? Terima kasih atas jawaban. Sudah cukup menjawab berarti ya. Oke, masuk ke topik 2 nih sekarang, tentang statement UKT Unsud melejit, orang miskin dilarang sarjana. Jadi baru-baru ini UKT Unsud tuh mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa pendidikan tinggi semakin tidak terjangkau bagi masyarakat yang kurang mampu. Apalagi pada berita yang ditemui kemarin, itu kenaikannya dimulai dari 17 sampai dengan 60%, di mana angkanya cukup besar ya. Bagaimana nih tanggapan Mas Noval tentang berita ini? Ya, menurut saya hal ini memang menjadi masalah bagi kita para mahasiswa, dan juga ini masalah bagi maba yang ingin berkuliah. Pembuaran informasi ini mendadak ya, jadi kesannya seperti menjebak maba-maba jalur SNBP. Perbandingannya yang melesat jauh juga tidak sesuai seperti tahun sebelumnya. Hal ini membawa sejumlah mahasiswa Unsud melakukan demo ya. Dilansir dari kompas.com, Wakil Rektorat 1 yaitu Nur Farid mengungkapkan registrasi online untuk camaba SNBP itu dihentikan sementara dan akan dibuka kembali setelah ada keputusan baru terkait hal tersebut. Meski begitu, jangan khawatir untuk para orang tua dan camaba yang mungkin tidak sanggup untuk memenuhi biaya kuliah. Karena masih banyak program beasiswa seperti beasiswa unggulan, beasiswa KIP, dan berbagai beasiswa lainnya. Untuk sekarang Kemendikbudristek membuka program beasiswa pendidikan Indonesia. Melalui BPI ini, Kemendikbudristek ingin mewujudkan bakti dan dukungannya pada pendidikan yang lebih berkualitas serta kesetaraan kesempatan dalam menuntut ilmu. Jadi kalian tidak perlu khawatir tentang permasalahan biaya kuliah. Itu saja sih Mbak dari saya. Jadi memang benar ya, kenaikan UKT ini agak tiba-tiba dan sangat memberatkan, terutama bagi mahasiswa baru ini ya. Dan tapi menurut Mas Noval ini jangan khawatir, karena seperti yang kita tahu, asalkan kita mau berusaha, kita bisa saja mendapatkan beasiswa
yang seperti Mas Noval sebutkan tadi ada banyak sekali macamnya, tergantung pada diri kita sendiri apakah mau berusaha untuk meraihnya atau tidak, begitu ya Mas Noval? Iya. Oke, sekarang kita dengarkan nih bagaimana pendapat Mbak Yohana mengenai berita tersebut. Oke Mbak Aginda. Jadi ini beritanya kayak tentang unsur yang UKT-nya makin melejit ya. Kalau menurut saya ini tuh benar-benar mempresentasikan statement yang bilang kalau kuliah itu nongkrong 4 tahun dengan biaya fantastis. Sebenarnya nggak usah 4 tahun juga ya Mbak Aginda. Kalau dilihat dari UKT, apalagi kalau misalnya yang mandiri kan ada uang kuliah yang awal pangkal, iya yang pangkal itu kan mahal gitu loh Mbak Aginda. Kalau uang pangkal itu kan mahal, apalagi untuk beberapa jurusan itu ada yang sampai ratusan, yang bisa berkali-kali lipat dari jurusan lain. Itu kan udah kelihatan kayak wah buang uang gitu ya Mbak Aginda ya. Nah terus saya juga sempat stalking di area di webnya Unsut langsung, saya nggak ke web mirrornya. Saya lihat tentang ketentuan maba tahun 2024 tentang UKT-nya mereka. Kalau bicara tentang fakta, emang paling murah itu di 500.000 dan paling mahal itu ada di 33.500.000 di prodi kedokteran. Tapi kan persentase dari satu kelas yang dapat UKT 500.000 itu kan bisa dihitung ya Mbak Aginda, bahkan 3 orang mungkin nggak sampai gitu. Dan itu kan emang kelihatan banget kayak wah mahal gitu, karena emang ada juga UKT yang 17 juta, 16 juta segitulah, dan nggak sepadan menurut saya kalau dilihat dari harga dan apa yang didapatkan gitu. Jadi kalau disimpulkan ya, sebenarnya UKT yang mahal itu emang menghalangi statement lain yang mengiringi kenaikan dari UKT-nya Unsut ini yang bilang kalau orang miskin dilarang sarjana. Ya karena emang itu tadi, karena nggak friendly gitu ya harganya dengan orang yang mohon maaf yang kemampuan ekonominya di bawah gitu. Dan lebih baik kerja aja sih Mbak Aginda ya, karena kan kalau kerja tuh orang tua juga kebantu, malah lebih seneng gitu. Kalau menurut saya segitu aja ya. Oke, jadi kalau menurut Mbak Yohana ini berita ini malah makin memperkuat keputusannya untuk bekerja saja daripada kuliah, begitu ya? Betul. Oke, mungkin sekarang kita bisa mendengarkan mungkin pandangan atau pendapat dari para audiens yang hadir nih, bagaimana? Baik ya, kalau dari saya sendiri, pendapat saya ingin menentang opini dari Mbak Yohana. Karena ya, saya sebagai mahasiswa merasa bahwa UKT yang saya keluarkan untuk berkuliah adalah hak saya untuk melanjutkan sekolah tinggi. Selama saya mampu dan bertanggung jawab terhadap pilihan saya sendiri, dan orang tua saya pun masih mampu dan juga bertanggung jawab dengan UKT yang saya pilih gitu. Lalu juga orang tua saya juga memberi kebebasan dalam memilih universitas dan juga menyanggupi biaya UKT yang sudah saya pilih dan juga sudah ditetapkan oleh universitas. Jadi kalau menurut audiens tadi, selama orangnya mau dan mampu untuk memenuhi kewajibannya membayar UKT dan menerima hak-haknya sebagai mahasiswa, sepertinya fine-fine saja begitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang ketiga, rendahnya etika bersosial media mereka-mereka yang tidak kuliah. Jadi akhir-akhir ini seringkali ya kita melihat di media sosial itu perilaku yang tidak etis dan tidak sopan dari orang-orang yang tidak menempuh perguruan tinggi terutama ya. Hal ini menimbulkan stigma negatif bahwa orang yang tidak kuliah itu memiliki moralitas yang lebih rendah. Seperti misalnya ada kelakuan para influencer begitu yang oversharing, bad attitude, atau mencontohkan hal yang kurang baik dalam konten-konten mereka. Nah, bagaimana pendapat dari Mbak Yohana tentang stigma ini? Kalau dari aku ya Mbak Ginda ya, sebagai orang yang nggak kuliah yang tadi sempat disinggung di topik ketiga, itu sebenarnya nggak perlu panjang lebar lah ya Mbak Ginda ya, karena semuanya itu balik lagi ke orangnya gitu. Kalaupun ada orang yang sedikit-sedikit kayak share di medsos, menurut aku juga gak masalah gitu, karena mungkin orang itu emang pingin berbagi apa yang pernah dialami, pingin berbagi hal-hal yang menyenangkan, dan
itu kan juga apa ya, sebenarnya bebas aja gitu, gak ada yang larang kan. Contohnya nih ya, ada lah ya seleb TikTok, kita anggap aja inisialnya nih N. Nah dia itu kan kalau kita telisik postingannya dia tuh sering kayak berbagi momen-momen yang dia alami gitu. Dan menurut aku itu bukan oversharing ya, bukan karena dia nggak kuliah dia jadi kayak semuanya di posting gitu. Menurut aku enggak, karena emang mungkin balik lagi dia pingin berbagi apa yang dia rasakan, apa pengalaman dia, dan juga sebenarnya postingan dia yang selama ini kita lihat itu juga ada dorongan gitu dari netizen, dari viewersnya dia sendiri. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang orang yang nggak sarjana itu ngomong statement-statement yang buruk atau statement yang kayak nggak masuk di logika, menurut aku itu karena emang ada pemicunya gitu. Pasti ada hal-hal yang membuat mereka merasa kayak nggak terima, yang nggak enak gitu loh Mbak Aginda. Kalau orang dikatain kan juga nggak mau gitu loh. Jadi menurut aku itu yang harusnya di-highlight gitu sih Mbak Aginda kalau aku ya. Jadi kalau menurut Mbak Yohana nih ya, orang-orang yang mungkin bad attitude itu kebetulan saja tidak kuliah begitu ya. Sebenarnya kembali lagi pada pribadi mereka masing-masing ya. Iya. Begitu. Oke, sekarang kita dengarkan pendapat dari Mas Noval nih. Oke, kalau menurut pandangan saya ya tidak cukup jauh lah dari pendapat Mbak Yohana. Sebenarnya etika ini dalam penggunaan media sosial ini memang pendidikan formal bukanlah satu-satunya penentu tingkat kesadaran dan tanggung jawab dalam bersosialisasi secara online. Kemampuan seseorang untuk berperilaku dengan etika di media sosial ini tidak hanya tergantung pada tingkat pendidikan, tapi juga pada nilai-nilai moral dan kesadaran pribadi yang ditanamkan dalam diri seseorang. Hanya saja mungkin pendidikan memang memiliki pengaruh yang signifikan pada etika bermedia sosial. Melalui pendidikan, seseorang akan dapat memahami pentingnya perilaku yang etis dalam berinteraksi online, mengembangkan kesadaran akan dampak dari tindakan mereka di media sosial, dan memperoleh keterampilan untuk mengelola konflik dan komunikasi secara positif. Pendidikan juga membantu membangun pemahaman tentang privasi, keamanan digital, dan tanggung jawab dalam menyebarkan informasi. Dengan demikian, pendidikan berperan penting dalam membentuk individu yang memiliki etika yang baik dalam penggunaan media sosial. Itu saja. Oke, jadi kalau menurut Mas Noval tadi ya, pendidikan itu juga berperan penting untuk membentuk seorang pribadi yang baik begitu ya. Walaupun kembali lagi kepada statement awal bahwa hal tersebut juga dipengaruhi oleh banyak hal begitu ya Mas Noval. Oke, mungkin karena pendapat dari dua narasumber kita ini sangat menarik, mari kita dengarkan pendapat lain dari audiens kita. Saya pribadi, bukannya orang yang tidak berkuliah itu tidak memiliki etika. Namun hanya saja menurut saya, etika atau perilaku itu dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar mereka sendiri. Dan juga keluarga yang di sekitar itu juga mempengaruhi mengenai perilaku, sikap, dan attitude terhadap yang mereka lakukan gitu. Sehingga perilaku, etika, dan lain-lain itu juga berperilaku dari lingkungan sekitar dan juga keluarga. Tanggapan dan pendapat yang sangat menarik ya dari audiens kita tadi. Memang benar ya, bukannya orang yang tidak kuliah itu yang tidak memiliki etika, karena mungkin hal tersebut dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya dan mungkin terutama keluarga ya, lingkungan yang paling dekat dari orang-orang yang mungkin berperilaku tidak baik tersebut gitu. Oke, sekarang kita akan masuk pada topik yang keempat, anak muda kuliah atau kerja. Nah, jadi di pertanyaan terakhir, bagaimana pendapat dua narasumber kita mengenai anak-anak muda yang sedang bingung memilih antara kuliah atau bekerja? Mana sih yang sebenarnya lebih baik antara kedua opsi tersebut menurut narasumber kita? Pertama, kita dengar pendapat Mas Noval. Oke, seperti yang saya jelaskan di awal sebelumnya ya, kuliah itu penting karena kuliah bisa membuka peluang karir kita menjadi lebih baik. Kuliah juga memperluas jaringan sosial
meningkatkan kemampuan berpikir kritis, mengembangkan kepribadian yang lebih baik, dan meningkatkan daya saing di era globalisasi. Jadi dari perkuliahan ini nanti kita bisa menambah CV kita untuk melamar pekerjaan. Jadi kita bisa mendapat pengalaman dari seminar, webinar, atau program kerja, ataupun kegiatan kepanitiaan. Jadi ini bisa menambah peluang kita untuk menemukan karir yang lebih baik. Ya, dari kita bisa mengurangi lah persyaratan-persyaratan pada pekerjaan, suatu pekerjaan. Mungkin susahnya ada di ini, berpenampilan menarik. Itu saja sih dari saya. Baik, jadi kalau menurut Mas Noval itu ya kuliah itu mungkin bisa meningkatkan value diri seseorang, begitu ya. Oke, sekarang kita dengarkan nih pendapat Mbak Yohana. Kalau dari aku ya Mbak Ginda ya, karena balik lagi aku sendiri juga udah milih untuk kerja, dan ya omset yang dihasilkan juga menurut aku sangat memuaskan ya, terutama dalam 1 tahun itu pastinya aku milih kerja gitu ya, karena kan kerja itu balik lagi dapat uang gitu ya, jadi kita nggak spend money tapi kita dapat uang. Oke lah, kalau misalnya omset aku kurang kerasa ya mungkin buat beberapa orang, tapi kita lihat lagi di seleb TikTok inisial N tadi, dia itu kan sama-sama punya brand skincare kayak aku ya. Nah, dia ini brand skincare-nya itu namanya udah gede banget, omsetnya udah gede banget, dan dia sekarang juga punya toko baju yang mempresentasikan nama anaknya gitu. Terus dia juga biasanya tuh bagi-bagi uang, bagi-bagi uangnya tuh kayak iseng gitu aja loh Mbak Ginda. Dan itu kan membuktikan kalau enak kerja gitu kan, dapat uang, karena kalau kuliah jelas spend money lah gitu sih kalau aku. Oke, jadi kalau menurut Mbak Yohana tetap kekeh pada pendapatnya dari awal ya, bahwa kerja itu jauh lebih baik dibanding kuliah, begitu ya. Betul sekali. Jadi terima kasih kepada para pembicara kita yang luar biasa, Mas Noval dan juga Mbak Yohana yang telah berbagi pandangan dan pengalaman mereka mengenai topik kuliah atau kerja. Seperti yang kita dengar hari ini, tidak ada jawaban mutlak sebenarnya atas pertanyaan apakah harus melanjutkan pendidikan tinggi atau langsung terjun ke dunia kerja. Yang terpenting adalah mempertimbangkan secara matang tujuan, minat, sumber daya sebelum Anda mengambil keputusan. Karena kuliah tanpa niat dan bekerja tanpa skill sama saja dengan buang-buang waktu. Oleh karena itu penting untuk menemukan passion dan mengembangkan skill yang dibutuhkan agar Anda dapat menjalani hidup yang lebih meaningful dan juga fulfilling. Semoga diskusi ini bisa memberdayakan Anda semua, para hadirin muda, untuk membuat pilihan yang tepat tentang masa depan. Ingat, apapun jalan yang Anda ambil, dedikasi, kerja keras, dan sikap positif adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Saya Akidah Fairis Syifa, izin pamit undur diri. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini.